Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue IQ Wibowo. Gue lagi bareng Tiko nih. Nah, jadi di sini nih kita habis ada live studio TV ya. Iya, live TV. Betul. Terus kondisi kelanjutannya juga di rumah udah beres semua, Tiko ya. Iya, semua kondisi rumah udah beres, udah rapih semua. Terus nah, ini kita langsung straight to the point aja nih. Iya, langsung to the point aja kali ya. Jadi kan kemarin agak terjadi sedikit kegaduhan nih ya, dikarenakan sebenarnya bukan miskom kita sama Tikonya sih ya, sebenarnya miskom penanggapan dari netizen dan teman-teman yang lain nih. Iya. Bahkan sampai ada nih malahan sindir-sindir menyindir nih. Panjang lah. Terus sampai ada oknum yang memprovokatori untuk memboikot Instagramnya Novi sampai hilang permanen nih kok. Jadi gue di sini pengen nanya nih tanggapan lu seperti apa gitu loh. Terus dari lu nya sendiri pun mengenai masalah klarifikasi itu seperti apa gitu loh. Oke. Jadi emang sebelumnya kan ada klarifikasi yang di-up ke salah satu channel Teh Pratiwi Novianti. Itu yang berisikan emang agak kontroversial, cuman itu kan keinginan keluarga, dan di up-nya video itu juga atas izinku, aku mengiyakan untuk di up, aku tidak masalah. Jadi apapun itu aku tidak merasa bagaimana, intinya Teh Novi juga udah izin ke aku, dan memang permintaan dari pihak keluarga itu satu pintu melalui Teh Novi di up-nya. Makanya aku kemarin juga mengunjungi Teh Novi untuk klarifikasi juga. Ya jangan karena video klarifikasi itu jadi banyak hujatan-hujatan juga ke Teh Novi ya. Memang kan di sini Teh Novi itu hanya menjembatani sebagai penengah gitu. Jadi kalau memang bagaimana ke depannya nanti, Teh Novi juga udah minta maaf ke aku dan ke pihak yang bersangkutan yang lain. Jadi jangan ada sindir-sindiran atau hujat-hujatan lagi lah, karena memang sesuai tadi kata Bang Iki, IG-nya Teh Novi hilang permanen, walaupun sudah diaju banding berkali-kali tidak bisa kembali gitu. Jadi untuk meredam semua ini ya jangan sampai memperkeruh masalah lebih panjang lagi, ya paling tolong untuk tidak menghujat lagi, mungkin sudah cukup sampai sini. Karena memang di sini aku juga sudah mengetahui semuanya, bukan karena tidak seizinku di up, tapi karena memang sudah berkomunikasi juga denganku, dan memang pihak keluarga seperti itu mintanya. Jadi tolong lagi ke netizen atau teman-teman konten kreator yang lain yang mungkin kurang suka dengan caranya Teh Novi kemarin mengupload video itu seizinku. Jadi tenang aja, jangan ada sindir-sindiran lagi atau hujat-hujatan saling sikut menyikut. Ya paling gitu aja ya Bang Iki ya. Kan dari awal juga tujuannya kan kita bantuin lo, fokusnya dari Novi dan gue itu buat mengevakuasi mama ya, buat mama untuk kita bantu bawa ke rumah sakit, kita minta bantuan dinsos untuk mengevakuasi mama gitu loh. Nah, kayak kesannya dengan up video Novi kemarin, kayak kesannya tuh Novi mendahului mereka, nggak ada izin, nggak ada apa gitu loh. Padahal dari awal kan kalau sudah kita niat sama-sama membantu untuk sama-sama meng-up konten tentang lo biar banyak yang tahu nih ya keberadaan lo gitu. Itu pun tidak ada koordinasi juga, kayak ya udah si A ngepost duluan, si ini upload duluan, siapapun kita juga nggak masalah gitu loh. Bahkan kita yang terakhir gitu kan ibaratnya yang mengupload. Terus kesannya kayak ya apa ya, gue sendiri ngerasa kayak unek-uneknya tuh jadi pada nganggepnya Novi yang malah pansos. Ya kan, ya gimana ya? Padahal kan kita juga niat baiknya awal tuh nolongin lu dan untuk mengevakuasi mama itu kan atas banyak banget followers yang nge-tag-in Novi, nge-tag-in gua, nge-DM kita berdua untuk minta bantuan segala macam untuk bekerja sama lah ibaratnya. Tapi ending-endingnya jadi begini kan. Ya makanya kan semua segala sesuatu yang dimulai dengan baik-baik kita selesaikan semua kembali dengan baik-baik. Betul, kita pengennya sih juga seperti itu kan. Jadi nggak ada ya, tapi gimana ya? Iya, karena memang Instagramnya juga udah terlanjur hilang lagi. Jadi ya mungkin setelah video ini mungkin agak lebih redam lagi yang diharapkan ya, agak lebih tenang lagi kondisinya, jangan sampai makin panas gitu, karena posisinya di sini juga kan yang ditolong di sini kan sebagai yang tengah-tengah aku ya kan, karena memang
Teknovi nolong aku, dan dari pihak YouTuber, teman-teman, rekan konten kreator juga nolong aku gitu kan. Jangan karena dipusatkan ke aku, mereka semua malah makin sikut menyikut gitu kan gitu. Betul. Jadi karena sama-sama niat baik, ya udah diselesaikan dengan baik-baik gitu. Apapun pasti ada jalannya. Ya dengan karena video kemarin juga kan lewat perantara Teknovi juga akhirnya jadi tahu ada pihak keluarga walaupun jauh, setelah sekian lama nggak berhubungan gitu kan, akhirnya bisa dapat kabar gitu, sampai sekarang pun masih berhubungan dengan baik gitu. Ya mungkin nanti ada rencana atau bagaimana ke depannya silaturahmi, ya paling nanti dijadwalkan gitu. Iya. Jadi ibaratnya sebenarnya lu sendiri pun tuh tidak merasa ini ya? Iya, nggak merasa gimana pokoknya ya udah gitu. Itu juga udah dapat perizinan, aku juga udah mengerti kan, udah melihat video sebelumnya, dan karena memang itu pihak keluarga juga yang meminta, mau bagaimana lagi juga aku nggak masalah gitu. Iya, sebenarnya juga ya ini kita nggak bisa nyalain siapapun sebenarnya, karena memang berita yang beredar itu kan terlalu menggiring opini masyarakat itu, seakan-akan papa yang gimana ya gitu kok ya. Jadi mungkin ya kalau menurut gue sih ya wajar pihak keluarga untuk minta klarifikasi. Iya benar. Gitu. Apalagi dengan banyaknya statement yang kuberikan bahwa kesannya papa terkesan ya gimana gitu kan. Tapi memang itu kan diceritakan berdasarkan ketidaktahuan pada saat masa kecil kan. Jadi berdasarkan pengalaman ya udah diceritain aja sampai besar bagaimana perjalanannya, yang kalau dirasain itu kan memang kecil kan nggak tahu. Gitu. Jadi ya jangan sampai urusan kayak gini tuh malah malah bikin pecah gitu kan. Ya stop lah, nggak usah sindir-sindir menyindir kayak gitu guys. Apalagi kan kita punya kontaknya masing-masing nih, kayak teman-teman kan punya kontaknya Novi, bisa ditelepon langsung atau bisa DM ke Instagram gua juga. Ya nggak usah lah seperti itu gitu loh. Iya, toh niatan awalnya kerjasama dengan baik kan gitu. Kita hanya menunjukkan semua orang punya hak untuk berbicara kan kok. Sama yang seperti lu punya hak untuk berbicara juga, mengklarifikasi apa yang terjadi, begitu juga dengan keluarga gitu loh. Oke. Harapan kedepannya? Itu ya harapan kedepannya setelah kejadian ini ya tetap saling membantu, saling kerjasama ya. Bagaimanapun kan kalian sesama konten kreator. Selain dari konten kreator, memang mungkin sebagian konten kreator yang ada kan lebih ke konsep yang horor, sedangkan Teknovi sosial mungkin punya ranahnya masing-masing. Tapi jangan karena saling ingin bukan berebut ya, bukan karena ingin melangkahi gitu kan. Ya coba mungkin kedepannya kalau emang pengen kerjasama, komunikasinya lebih baik lagi gitu, jangan sampai ada kesalahpahaman gitu kan. Iya betul. Ya intinya setelah ini ya moga tetap baik-baik aja, tetap bisa jalin kerjasama. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencemari, jangan saling sikut menyikut lah pokoknya. Iya, makanya tetap dengan baik-baik aja kondisinya gitu. Dan yang penting menurut gua kan, elunya sendiri tidak merasa tersinggung atau seperti apa gitu loh. Gitu. Tambahin ya. Nah guys, maaf aku tambahkan karena jujur aku di sini ngerasa bingung banget di satu sisi, karena kan kemarin pihak keluarga yang minta haknya untuk dikeluarkan untuk penjelasan klarifikasi, dan sekali lagi di garis besar tadi udah dibahas juga sama Iki bahwa aku pun sudah izin, jadi aku bukannya melangkahi atau bukan maaf kurang ajar atau seperti apa, aku pun punya etika untuk menayangkan di YouTube gitu. Kalau emang Mas Tiko dari awal tidak mengizinkan, kita nggak akan tayangin, nggak apa-apa, bener ya, nggak akan tayangkan karena ya udah punya hak untuk menolak. Nanti aku tinggal bilang sama keluarga, ibu maaf ini kakak bahwa Mas Tiko keberatan atas klarifikasi tersebut, silakan selesaikan secara berdua gitu. Ini karena Mas Tiko mengizinkan, jadi ya salahnya saya apa gitu loh. Terus yang kedua, banyak banget dari konten kreator yang nyinggung bahkan netizen perihal cuan ya. Jadi sini aku mau jelaskan AdSense YouTube ya kan, namanya juga AdSense YouTube, uang YouTube. Kalau saya bergerak di bidang sosial, jadi otomatis pemasukan yang ada di YouTube kita akan keluarkan lagi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalian kebayang saya punya 4 bayi ODGJ yang kondisinya kita rawat di rumah. Kita punya Ica ya, ODGJ juga, kita punya Vera yang sekarang lagi hamil, insya Allah bulan ini lahiran. Betul. Jadi jangan kalian pikir semua perkara cuan, semua perkara uang. Alhamdulillah ya, dari kemarin-kemarin view YouTube kita juga stabil kok. Kalau kalian boleh cek ya, dilihat lagi videonya gitu.
saya pansos atau tidak gitu, saya merasa sih alhamdulillah saya punya rezekinya masing-masing, jadi saya nggak perlu pansos sama orang. Semua rezeki, uang, apapun itu, kesehatan itu udah ada takarannya masing-masing, jadi kita nggak perlu iri satu sama lain. Jadi kalau dibilang saya hanya perkara uang, mohon maaf ya, sekali lagi kita merasa itu bukan perihal uang. Kita bisa aja mepet ke Mas Tiko, ya nggak Mas? Mas kesini dong, ini aku mau makeover nih. Mas kesini dong kita belanja keperluan Mas. Mas kesini dong kita potong rambut. Apakah saya ada seperti itu? Ada nggak seperti itu? Tidak ada sama sekali, tidak ada niat sama sekali. Oke, kalau ODGJ kita makeover, ya karena kan supaya ketemu sama keluarganya yang terlantar. Mas Tiko nggak kita gituin karena kita tidak ada niat untuk eksploitasi. Jadi tolong di garis besar itu beda konteksnya. Saya pertama evakuasi Bu Eni ya sampai ke rumah sakit jiwa. Selesai dari itu besokannya kan aku janji, insya Allah Mas Tiko nanti tanggal 2 kita datang ke sini lagi karena kan tanggal 1 masih ada acara. Saya terjun langsung untuk bantu-bantu keadaan rumahnya gitu. Saya menepati janji kan. Yang ketiga kita dapat undangan tayangan TV. Udah setelah itu keluarga minta klarifikasi apa yang kita eksploitasi. Coba sebutkan apa yang kita eksploitasi. Kita tidak ada memanfaatkan kondisi Mas Tiko karena kita tahu Mas Tiko awal viral dari siapa. Kita pun mengucapkan terima kasih banyak gitu, tapi harus dijelaskan juga yang meminta tolong itu pihak dari mereka ya, pihak dari konten kreator tersebut. Saya takutnya nanti saya sebutkan takutnya tersinggung, jadi saya bilang orang tersebut aja ya gitu. Dan netizen juga yang meminta, jadi jangan seolah-olah saya jadi pahlawan kesiangan tanpa kalian minta bantuan. Kalau emang mampu ya silahkan lakukan sendiri, jadi jangan seolah-olah kita bantu kita yang salah. Makanya saya bilang walaupun bantuan saya kecil, menghubungi Dinsos, mengevakuasi Bu Eni, tapi tanpa adanya kita di sini yang mengevakuasi Bu Eni, mungkin ya para konten kreator hanya bisa ngevlog di bagian depan gitu. Ini kan dengan adanya ini sebenarnya kita hikmah semua gitu. Jadi jangan salah menyalahkan. Semua di sini ada kadarnya dalam membantu orang lain gitu. Ini aku ngomong tegas dikarenakan aku ngerasa orang yang paling disudutkan dari kemarin. Aku diem aja. Instagramku hilang, aku diem aja nggak masalah. Terus sampai komen 40.000 di YouTube aku, sampai penghinaan fisik ya. Aku juga lihat body shaming, nggak apa-apa, aku ikhlas. Soalnya yang kalian ini yang dosa, kalian ini yang ngomong gitu. Jadi ya terserah kalian aja. Ada juga sebagai konten kreator bukannya bijaksana, bukannya wise untuk menyelesaikan ini. Wong ada nomor teleponku, kenapa nggak telepon? Gitu. Terus malah YouTube aku dimasuk-masukin, digiring-giring dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Laki-laki loh masnya, gentle dong. Masa julid kayak perempuan gitu. Jadi please sesuai dengan umur berpikirnya gitu. Mas Tiko yang 23 tahun aja sangat-sangat dewasa untuk menyelesaikan masalah, untuk menuntaskan masalah ini gitu. Masa kalian yang sudah pada dewasa kategori jauh di atas Mas Tiko seperti itu, apakah itu pantas gitu? Harusnya kita nih bekerja sama dengan baik di awal, di akhir juga baik dong, bener nggak sih? Saya merasa saya nggak ada masalah apa-apa. Pertama kali saya diajak bergabung, saya senang banget. Saya ngeliat banyak konten kreator gitu. Walaupun mohon maaf saya juga nggak hafal ya, soalnya banyak banget ya Mas Tiko ya. Nggak mungkin saya hafal satu persatu gitu. Kalau saya kan orangnya sama siapapun saya welcome. Saya nggak pernah lihat subscriber berapa gitu. Karena konten kreator yang minta bantuan kita juga, mohon maaf gitu, di bawah kita kan subscribernya. Tapi aku nggak mandang guys. Mau kontennya misteri kayak, mau kontennya prank kayak, yang penting kita satu niat bekerja sama membantu Mas Tiko, kenapa enggak? Jadi jangan seolah-olah besar bantuan kita kecilnya diungkit-ungkit gitu loh. Novi bantu kayak gitu doang, ya nggak apa-apa. Setidaknya saya tulus, saya ikhlas, hanya Allah yang menilai gitu. Jadi manusia menjudge ini itu ya terserah dosa kalian ini gitu. Tapi tolong Instagram saya sampai di report massal, sampai di banned sama Instagram, itu sumber rezeki saya sebenarnya. Karena saya harus menghidupi anak-anak dan ODGJ yang saya rawat. Dan nggak semua ODGJ mempunyai BPJS. Sekali lagi, banyak yang kita urus ODGJ itu terlantar, dia identitas diri aja nggak punya gitu. Terus kalian dengan saya anak-anaknya menjudge saya hanya
soal cuan, hanya soal uang. Gimana saya membiayai mereka semua kalau saya tidak membuat video, tidak membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang? Tapi bukan berarti saya manfaatin orang ya. Dan saya juga ada janji sama Mas Tiko yang saya nggak bisa sebutin di sini, nantinya akan saya tepati. Mas Tiko juga udah tahu kan ya, janji yang saya insya Allah akan segera tepati gitu. Tapi saya nggak mau bilang di sini, ntar di sebelahnya saya sombong lagi, ntar saya dibilangnya riak lagi. Tapi di sini sekali lagi saya tidak ada asas pemanfaatan. Berkali-kali kita dipanggil TV pun, alhamdulillah fee saya semua untuk Mas Tiko, betul ya Mas? Betul. Gitu, jadi nggak ada saya manfaatin Mas Tiko apanya. Dari kemarin saya nge-handle stasiun TV yang mau ngundang Mas Tiko. Kalau saya tanya, Mas Tiko mau nggak nih diundang di sini? Mas Tiko bilang nggak, oh ya udah nggak mau Mbak, gitu. Bener ya Mas? Jadi saya nggak ada asas pemanfaatan loh, nggak ada asas pemaksaan juga. Mas Tiko nggak mau ya udah gitu loh. Karena uangnya juga emang untuk bantu Mas Tiko, jadi pure untuk membantu Mas Tiko. Dan kita sekali lagi tidak open donasi ya guys. Kita demi Allah tidak ada open donasi. Jadi kalau dia mengatasnamakan kita, nggak tahu ya, gitu. Jangan ini. Tapi yang jelas kita nggak ada open donasi. Kalaupun dari kemarin kita ada bantu orang open donasi itu atas nama yayasan. Karena kalau atas nama pribadi itu sebenarnya ada apa ya, nggak boleh sebenarnya, ada undang-undangnya. Tapi kita kembalikan lagi, saya di sini kan niat saya baik untuk membantu Mas Tiko karena saya di bidang pemerhati ODGJ, bukan cuma ODGJ tetapi sosial, intinya menyeluruh gitu ya guys. Saya mohon maaf Mas Tiko atas nama pribadi saya kalau saya ada salah. Sebelumnya saya juga diminta maaf sih, tapi saya minta maaf lagi lah. Gitu ya, saya dengan kerendahan hati saya minta maaf mungkin atas kesalahan yang saya buat sengaja atau tidak disengaja. Dan untuk para konten kreator juga saya mengucapkan permintaan maaf juga apabila tidak terima atas dasar didahului atau seperti apa, saya tidak tahu, tapi saya minta maaf aja ya. Karena buat saya meminta maaf bukan berarti salah, meminta maaf bukan berarti kita merendahkan diri, tetapi saya di sini meminta maaf karena saya di sini ikhlas tulus membantu Mas Tiko dan juga rekan-rekan semua. Itu aja sih ya. Jadi semoga kedepannya Mas Tiko bisa sukses, itu harapan saya. Karena dari kemarin aku ngasih masukan juga untuk Mas Tiko sebagai teman, sebagai rekan. Karena kita nggak ada sangkut pautnya sama Mas Tiko, dalam arti saya bukan manajer Mas Tiko, bukan siapa-siapa, cuma sebagai teman kayak Mas. Kalau kayak gini baik, nah kalau kayak gini buruk gitu. Karena kan Mas Tiko butuh masukan juga dari rekan-rekan seperti itu ya. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan, dan mohon maaf untuk para netizen. Di sini penjelasan saya mengenai pihak keluarga yang minta haknya klarifikasi untuk ditayangkan gitu. Apabila kalian tidak terima, sekali lagi saya minta maaf. Kalau kalian minta take down dan mungkin Mas Tiko sepakat dan sama keluarga juga sepakat untuk take down, kita akan take down ya. Karena kemarin kan pihak dari keluarga meminta untuk klarifikasi ya, kita mempersilahkan gitu. Karena di video itu ada gue juga di channelnya Novi, gue juga atas nama pribadi dan atas nama Novi, gue minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari keluarga di telepon itu yang bisa mungkin menyakitkan hati, atau dari gue yang mungkin disengaja atau nggak disengaja. Gue minta maaf. Gue pengen sih ini semuanya clear aja gitu loh. Buat teman-teman YouTuber yang lain juga, konten kreator yang lain, gue juga atas nama pribadi dan atas nama Novi, gue minta maaf. Oke, cukup sekian buat video hari ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Oke, dadah. Oke guys, jadi hari ini kita udah selesai nemenin Tiko. Tadi ada live di salah satu stasiun TV, dan ini kita lagi nganterin Tiko pulang. Sekaligus ini mau ketemu sama teman-teman yang kemarin juga. Iya, karena sempat kayak ada kesalahpahaman lah. Jadi mau kita temuin. Biar ngomongnya enak. Betul sekali. Kebetulan juga di sini ada perwakilan lah ya, ada
Masih Irfan dari Bangku TV, ada Cabolang dari Explore. Nah, jadi maksud dan tujuan gua ikut turun di sini itu gua mewakilkan tim PNY Pratiwi Novianti meminta maaf atas kegaduhan yang kemarin itu. Dan tadi gua juga udah ngobrol sama Tiko kalau memang ada kesalahan dari gua yang kata-kata gua dan Novi yang disengaja ataupun tidak, dan kata-kata yang kurang mengenakan dari pihak keluarga juga minta tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena tujuan kita ini kan kebaikan ya. Sesuatu yang kita mulai dengan kebaikan, kita selesaikan dengan kebaikan juga, agar kedepannya kita bisa kerjasama lagi gitu loh. Ya kan, tidak menutup kemungkinan kita nanti main ke daerahnya Cabolang, ya kan. Masa kita nggak ada komunikasi, jadinya tidak enak gitu loh. Oke, kalau dari gua nih Bang Iki, sebenarnya tidak ada yang perlu minta maaf dan memaafkan sebenarnya. Ini semua terjadi ya begitu aja, ibaratnya air sungai ngalir tuh tiba-tiba ada apa ya namanya? Tangan. Intinya gitulah. Intinya sih kalau gua pribadi sebenarnya gua nggak menyalahkan siapa dan siapa yang harus disalahkan sih. Ya bergulir gitu aja. Cuman ya dengan kedatangan Bang Iki gue juga thank you banget, akhirnya ya semua ya menepi semua gitu ya. Gue juga nggak mau ada dua kubu, jadi kesana nih Tiko nih lu bokapnya gue ibunya gitu. Kita berpisah gitu kan, berebut hak asuh segala macam. Ya intinya kan Tiko nih jangan tahu kok. Intinya kan kita pengen Tiko jauh lebih baik kan. Betul. Oke, kita tujuannya lebih baik dan porsinya masing-masing, bener gak? Di porsinya Kak Novi waktu itu adalah menangani Ibu Eni. Oke, nah sekarang porsinya gua ya sebisa gua nih kayak bersih-bersih rumah. Kemarin juga ikutan kan bersih-bersih rumah, cuman ya porsinya masing-masing gitu. Dengan apa yang terjadi itu juga kan kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin ada ya itu yang tadi gua bilang air sungai terus tiba-tiba ada itu kan ya boy ya udahlah, ini bukan siapa yang lempar limbahnya, bukan siapa yang nggak sengaja lempar limbahnya, karena kita berada di aliran sungai yang sama nih, ya udahlah kita nyebur bareng-bareng, kita angkat lagi limbahnya bareng-bareng. Gitu sih kalau dari gue sih. Ya makanya karena kemarin kan gue juga bukan pembelaan ya, cuma kan memang permintaan dari pihak keluarga yang tujuannya menurut gue sih baik, dan Tiko juga setuju ya kan dengan maksud dan tujuannya mereka sebenarnya baik. Cuma kalau memang ada kata-kata yang tidak berkenan, ya itu tadi ada kata-kata yang tidak berkenan, ya gue mewakili Pratiwi Novianti, gue minta maaf sebesar-besarnya, itu aja sih. Iya, kalau gue sih ya itu tadi, gue nggak perlu maafkan, lo juga nggak perlu minta maaf. Intinya kita ya udah bareng-bareng. Yang penting intinya Tiko lebih baik gitu kan. Aku untuk menambahin, Tiko sampai saat ini sampai kedepannya kita tetap support untuk Tiko biar kedepannya lebih baik. Itu tujuannya. Jangan salah menyalahkan. Dan itu pun juga menurut saya mungkin karena memang basicnya Tenovi sebelumnya udah punya pengalaman. Tanpa Tenovi pun juga mungkin masih di sini belum terrealisasi kan ibaratnya kak ibunya, karena memang kerjasamanya yang klop, si Irfan menghubungin Tenovi untuk koordinasi sama dinas sosial untuk mengangkut ibunya, dan itu pun kerjasama yang klop, dan itu pun kalau Irfan sendiri yang mengerjakan mungkin nggak bakalan viral, dibantulah oleh rekan-rekan semua. Ada basicnya masing-masing kalau menurut saya. Intinya sekarang kita fokus untuk tujuan yang kita bentuk dari awal. Istilahnya ya tetap untuk kedepannya biar Ibu Eni cepat sembuh. Kalau misalkan ada hal-hal yang dari keluarganya sana, mungkin itu dari belakangan. Dari belakangan yang penting sekarang tetap fokus untuk kesembuhan Ibu Eni dan kehidupannya Tiko lebih baik. Amin. Intinya begitulah kalau dari gue Bang Iki. Intinya dengan lo datang sini juga gue udah thank you banget. Berarti ada niat baik kita untuk baik-baik saja gitu. Bukannya dari kemarin kamu datang atau Bukan, karena kemarin kan gue sempet chat lu juga kan, gue bilang gue mau datang. Makanya gue tahan kan, soalnya karena lagi rame banget, takut gimana lagi. Ya sekarang kondusif nih ya kan, jadi kita ada waktu yang baik lah gitu. Nah tadi gue sempat tanya Tiko di dalam ada siapa, rame nggak? Ya, kebetulan lu main rame juga kan, jadi
Ya semoga tersampaikan. Mungkin disampaikan untuk kenapa Tenovinya juga nggak ada di sini. Oh ya. Takutnya kesalahpahaman. Mohon maaf, Novinya nggak bisa datang sini. Mohon maaf juga ya, Novi nggak bisa. Tadi setelah nemenin Tiko, dan Tiko juga lihat ya di apartemen juga nggak ada siapa-siapa. Jadi tadi ninggalin Papa itu sendirian. Jadi saya Novi jagain Papa karena besok pagi akan operasi, ada tindakan operasi. Jadi gua mewakilkan Novi lah ke sini. Iya. Kan karena di video tersebut ada Novi dan saya Kanca. Jadi gua harap di sini dengan datangnya gue cukup mewakilkan. Siap. Iya. Karena ya memang kalau memang bisa pasti Novi pasti akan datang. Cuma kan karena memang udah kemarin juga sempat ketemu kan sama Bapak, kondisinya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Caya. Jadi kan kita di sini juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Persepsi orang bisa berbeda-beda, ya kan. Analisa orang bisa berbeda-beda. Jadi ya kita kan nggak mungkin harus ngasih tahu satu-satu seperti apa gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Gitu paling intinya gue thank you banget lah udah datang, kita case close, dari sini ke depan nggak ada lagi masalah apapun itu ya kan. Kalau memang kita tujuannya sama-sama pengen Tiko jauh lebih baik, ya udah gabung bareng-bareng satu aliran sungai itu ya kan. Kalau ada limbah yang masuk lagi nggak sengaja ya kita nyemplung lagi, angkat lagi bareng-bareng. Gitu sih paling dari gue. Yang penting kita nggak usah saling menyalahkan lagi deh. Dari Tikonya gimana Tiko? Ya udah. Kalau emang ini kan juga udah diobrolin baik-baik bareng-bareng bersama nih ya emang kalau udah yang kebagiannya ya udah case close. Kita semua clear ya. Oke, siap. Ayo. Bismillah, sukses bersama. Yuk. The train's passing by our bedroom window. It feels like the writing's on the wall. You try your best to reassure me, but lately I don't believe you at all. It takes time to build up some kind of mountain. It takes strength just to sit and watch it fall. We can hope that it all wasn't for nothing, but for now I will just wait out in the hall. If I can't change your mind, then I wanna change for you every single night. Pick my clothes, run my life, 'cause I wanna change for you every single night. It's better than saying goodbye. It's better than saying